Cahaya seagot dengan potensi hingga 70% telah mencapai efek yang luar biasa. Tampaknya pegangannya perlahan bergerak ke atas di bawah upaya Tang San, karena darah dari telapak tangannya menutupi lebih banyak garis gelombang di atasnya, yang digabungkan menjadi lampu merah keemasan. Tang San secara bertahap bisa melihat di mana pegangan dan kepala terhubung. Itu adalah persimpangan berbentuk cincin, terikat erat. Semakin dekat ke kepala Trisula, semakin tebal kelihatannya. Saat persimpangan perlahan muncul, ujung segitiga dari kepala Trisula muncul. Setiap sisi memiliki merek berbentuk bulan sabit. Sekarang, darah Tang San telah menyebar untuk menutupi merek berbentuk bulan sabit. Dari posisi saat ini, dapat dilihat bahwa semakin jauh Trisula ditarik, semakin berat rasanya di tangan Tang San. Hanya dalam waktu singkat, dia sebenarnya mulai memiliki rasa lemah. Pada saat yang sama, dia juga merasakan telapak tangannya masih berdarah, sementara darahnya juga diserap dengan rakus oleh ombak di pegangannya. Sambil menggertakkan giginya, kaki Tang San menjadi kokoh. Dua dari tulang roh 100.000 tahun memberinya bantuan besar. Saat suara gesekan yang menusuk keluar, Trisula perlahan naik. Tepi segitiga telah memanjang keluar sekitar 3 inci. Kepala Trisula yang bersudut dan berat benar-benar keluar. Trisula secara alami akan memiliki 3 bagian untuk kepalanya. Bagian kiri dan kanan lebih tipis dibandingkan dengan bagian tengah, yang sangat lebar. Rasanya seperti pedang. Di bawah Trisula dan di mana itu terhubung, ada lubang berbentuk berlian besar, seperti kehilangan sesuatu. Di sini, kepala Trisula itu keluar sepertiga. Saat darah terus mengalir dari telapak tangan Tang San, garis-garis di sagot Estrident telah sepenuhnya terbangun. Meskipun kecerahannya tidak terlalu bagus, merek emas menjadi lebih bersinar daripada kegelapan pekat sebelumnya. Dengan darah mengalir ke kepala Trisula, cahaya keemasan terus menyebar, dan tanda bulan sabit di bawah kepala Trisula memancar dengan ganas. Rasanya seolah-olah cahaya keemasan melonjak di platform seagot seperti gunung berapi yang meletus. Itu membuat Tang San tampak dilapisi emas. Tetapi Tang San menemukan bahwa Trisula menjadi semakin berat. Tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia tuangkan ke tangannya, mereka tidak bisa mengangkatnya hingga setengah jalan. Kehilangan darah meningkat, dan itu jelas bukan pertanda baik. Tiba-tiba, pikirannya sepertinya memiliki sesuatu yang melintas ketika pemikiran aneh membuat Tang San menundukkan kepalanya. Cahaya seagot yang berasal dari merek Trisula emas gelap di dahinya secara bertahap bergerak turun dari pegangan ke lubang berbentuk berlian yang terbuka di lantai yang ada di Trisula. Wom, pada saat ini, seolah-olah udara telah membeku. Sebuah cincin cahaya keemasan yang kuat meledak dari kepala Trisula. Tang San dan Trisula seagot tampaknya telah berkomunikasi, dan garis emas yang sama yang ditemukan pada Trisula juga meledak darinya. Xiao Wu dan Ning Rongrong sendiri terpesona oleh kekuatan besar dan jatuh ke platform seagot. Di bawah peron, Bo Saisi mengulurkan tangannya tepat waktu dan menangkapnya. Kedua wanita itu memuntahkan seteguk darah hampir pada saat yang bersamaan, tetapi Ning Rongrong tidak menyerah sedikit pun untuk mendukung Tang San. Pancaran 9 permata lapis pagoda menjadi lebih besar karena mendukung Tang San dengan semua kekuatannya. Xiao Wu menatap Tang San dengan cemas saat dia membenci ini. Mengapa dia tidak bisa membantunya seperti yang dilakukan Rongrong? Tapi sekarang dia tidak bisa melakukan apa-apa selain menyaksikan Tang San berjuang dengan menyakitkan di matanya. Saat itu, cahaya seagot yang datang dari dahi Tang San tiba-tiba berubah warna menjadi biru, seperti lautan luas. Potongan cahaya keemasan berangsur-angsur menghilang dalam warna biru sampai cahaya menjadi warna yang sederhana sepenuhnya. Tetrahedron biru perlahan terbang keluar dari dahi Tang San sambil berputar. Itu mendekati harapan berbentuk berlian di kepala Trisula. Itu tidak lain adalah kerudung laut luas. Bahkan Tang San sendiri tidak mengerti mengapa menjadi seperti ini, karena dia bahkan tidak membiarkan penggunaan kekuatan kerudung laut luas. Itu benar-benar keluar dari dirinya sendiri. Tapi kegembiraan yang kuat terasa darinya. Seperti pada saat ini, itu menjadi seperti ketika harta kekaisaran Tiandou menjadi hidup. Sebuah pemandangan yang menakjubkan segera terjadi ketika kerudung laut yang luas terbang ke 3 inci sebelum lubang berbentuk berlian di Trisula. Itu berhenti dan cahayanya berputar sementara ukuran asli dari tetrahedron menjadi 2 kali lipat dalam sekejap, seperti 2 dari mereka saling menempel, dan dengan demikian bentuknya juga berubah. Itu benar-benar berubah menjadi permata potongan berlian biru tua yang ukurannya sangat cocok dengan lubang di bawah Trisula. Cahaya biru yang kuat kemudian membayangi cahaya keemasan. Tang San juga dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan jiwa, kekuatan roh, cahaya dan vitalitas seagot memudar dengan cepat.
Rasa lemah yang kuat menyerang otaknya tanpa henti, yang bahkan dukungan Ning Rongrong dari belakang tidak dapat menghentikannya dari perasaan bahwa dia tidak dapat menahan sensasi ini. Bagaimana ini bisa? Mungkinkah kerudung laut yang luas itu? Bahkan dengan kebijaksanaan Tang San, dia tidak bisa berharap bahwa adegan di hadapannya ini akan terjadi. Tetapi pada saat ini, pikirannya sedang tercerahkan dengan cara yang samar-samar. Sejak dia mendapatkan kerudung laut luas, tubuhnya sendiri telah berubah secara halus, terutama ketika panas terik dari tulang roh disebabkan olehnya. Sejak datang ke sini, dia seharusnya hanya mendapatkan ujian 8 kelas atas paling banyak, menurut Seagot Douluo Bosaisi, tetapi akhirnya itu adalah ujian 9 Dewa Laut. Mungkinkah semua ini disebabkan oleh kerudung laut yang luas? Kekaisaran Tiandou tidak mungkin mengetahui rahasia seperti itu. Kalau tidak, mereka tidak akan memberikannya, tidak peduli seberapa penting mereka mengambilnya. Jika semua perawatannya di Pulau Seagot disebabkan oleh kerudung laut luas yang kecil ini, maka semua penjelasannya akan masuk akal. Kebingungan yang berlangsung lama di dalam hati Tang San terhalau oleh perubahan kerudung laut luas pada saat ini. Jika 6 percobaan sebelumnya sebagian besar bergantung pada kekuatan dan kebijaksanaannya sendiri, maka percobaan ke-7 sekarang dan kemunculan Seagot Ninetrials hanya bisa dijelaskan dengan keberuntungan. Mungkin, pencapaian seseorang diperoleh melalui ketekunan untuk 99%, tetapi 1% keberuntungan dan kebetulan terkadang lebih penting daripada 99% usaha. Kedatangan kesempatan. Rebut, dan Anda akan berhasil. Jika tidak, Anda akan jatuh untuk hidup. Tidak diragukan lagi, Tang San adalah seseorang yang bisa memanfaatkan peluang. Meskipun dia sudah lelah dan dia berdarah terlalu banyak, dia masih tidak punya niat untuk menyerah. Dia tahu bahwa jika kerudung laut yang luas tidak muncul, bahkan kekuatan Bosaisi tidak akan mampu mengeluarkan Trident Seagot. Ini adalah kesempatannya sendiri, tidak hanya untuk bertahan hidup, tetapi juga untuk mencapai kekuatan para dewa. Bagaimana dia bisa menyerah? Dengan ding, ringan, berlian yang terbentuk Fast Sea akhirnya mencap dirinya ke dalam lubang berbentuk berlian di Trisula. Suara gerinda yang menusuk telinga datang dengan semburan energi. Seluruh bangunan ditelan dalam sekejap. Interior gelap gulita tampaknya telah diterangi oleh cahaya keemasan. Apakah itu lantai atau langit-langit, dinding atau platform di sekitar platform Seagot, mereka semua dibaptis dengan merek emas. Apa yang tampak seperti aula tua dan sederhana benar-benar tertutup emas pada saat ini. Jumlahnya yang banyak membuat tempat ini terlihat begitu mewah. Aliran udara suci yang belum pernah dirasakan sebelumnya datang dari lokasi Trisula, yang berubah menjadi pilar cahaya raksasa yang membubung ke angkasa, ke puncak aula. Tang San melolong ke udara dengan marah. Karena kelelahan, otot-otot di punggung dan lengannya pecah hampir bersamaan. Tapi akhirnya, Trisula yang melambangkan hak ilahi Seagot juga telah mengendur. Jadi sangat lambat, ia meninggalkan lantai. Di kepala Tang San yang terangkat, merek Trisula emas gelap berubah menjadi emas cerah sekali lagi. Cahaya ilahi yang kuat dan cahaya yang dilepaskan oleh Seagot Trident bergabung. Bila utama Trisula yang tampak seperti pedang panjang perlahan naik ke atas dengan ditemani bilas samping. Darah Tang San sepertinya membersihkan kegelapan dan kotoran pada mereka, membuat Trisula melepaskan mata yang menangkap sinar keemasan seperti menuangkan air. Suara seperti auman naga terus datang dari Trisula itu sendiri. Platform Seagot bergetar hebat. Seluruh Seagot Hall bergetar, serta seluruh Seagot Mountain. Berdiri di bawah gunung, Dai Mubai, Oscar, Emma Hongjun, Ju Zhuqing, Bai Chenxiang menatap dengan mata terbelalak di puncak gunung Seagot. Sekarang di langit, awan gelap telah terbentuk rapat, yang menggelapkan sinar cahaya di seluruh pulau Seagot. Tapi saat itu, Seagot Hall sendiri bersinar. Ini melepaskan cahaya keemasan yang kuat yang memecahkan kegelapan dan menerangi gunung Seagot, sementara tampaknya mencerahkan seluruh pulau Seagot juga. Pilar tebal cahaya keemasan melonjak ke langit, menembus awan gelap. Pada saat yang sama, 7 pilar suci pulau Seagot juga menyala. 7 pilar cahaya keemasan dengan ketebalan yang tidak rata muncul dari arah yang berbeda, yang tampak menyatu dengan pilar cahaya keemasan dari Seagot Hall. Cahaya itu bertahan selama 10 detik sebelum meredup. Awan gelap di langit benar-benar berubah menjadi awan keemasan oleh cahaya dari pilar tadi. Cahaya keemasan yang bergabung perlahan berubah bentuk di udara menjadi humanoid. Samar-samar orang bisa melihat bahwa humanoid itu ilusi, mengenakan baju besi emas, dengan rambut biru tua tersampir di bahu, sementara baju besi itu tampaknya menutupi setiap bagian tubuhnya. Yang paling penting, di tangan proyeksi humanoid,
Itu adalah trisula emas yang sama persis dari sebelumnya yang sepertinya bisa menembus langit dan mengoyak bumi. 7 pilar suci Guardian Douluo yang berdiri di depan Seagot Hall sedang melihat ke langit. Mereka berlutut di tanah hampir bersamaan, dan cahaya membara dari mata saleh mereka keluar saat mereka memuja proyeksi di langit. Situasi yang sama terjadi di mana-mana di Pulau Seagot di mana ada orang. Penghuni pulau itu tidak segan-segan keluar dari kamar mereka saat melihat bayangan di langit. Mereka berlutut di tempat yang luas dan menyembah di proyeksi raksasa prestise Seagot bisa dilihat dari 1000 mil jauhnya. Di laut, seolah-olah semua makhluk hidup merasakan kehadiran proyeksi emas. Pada saat ini, lautan tiba-tiba menjadi tenang, ombak berhenti, hewan yang tak terhitung jumlahnya di laut berhenti berenang. Mereka tanpa sadar menoleh ke arah Pulau Seagot dan menyembah sambil gemetar dengan ucapan selamat. Bahkan Raja Paus Laut dalam yang akan berubah menjadi naga telah membuka mata dan mata tunggal yang besar. Mereka hanya menunjukkan keterkejutan dan ketidakpuasan. Ribuan sinar emas kecil muncul dari segala penjuru. Beberapa sinar ini berasal dari Pulau Seagot, tetapi lebih banyak lagi yang berasal dari laut. Jika Seagot Douluo Bosaisi melihat pemandangan ini, dia pasti akan mengerti bahwa inilah yang dia maksud dengan kekuatan iman. Iman terhadap Seagot dari makhluk laut. Mempertahankan sinar keyakinan, proyeksi raksasa di langit perlahan menjadi semakin jelas, seperti nyata. Dai Mubai dan 4 lainnya tiba-tiba terkejut, bahwa Seagot yang ditutupi baju besi emas memiliki wajah yang sangat familiar. San kecil. Itu San kecil. Memang, wajah jernih itu sama persis dengan wajah Tang San, hanya ekspresinya yang menunjukkan martabat ilahi yang tidak dapat diganggu-gugat. Di dalam Seagot Hall dan di platform Seagot, tangan kanan Tang San terangkat tinggi. Seagot Trident, panjangnya lebih dari 20 kaki dan bersinar dalam cahaya keemasan yang tak terbatas, sekarang berada di genggaman telapak tangan kanannya. Sekarang, kegelapan trisula telah sepenuhnya lenyap, hanya menyisakan sinar keemasan yang cemerlang. Setiap gelombang emas terlihat jelas, sampai ke ujungnya. Bilah utama trisula, panjang 2 kaki dan lebar setengah kaki, kerudung laut luas yang berubah menjadi batu permata berbentuk berlian ditempelkan di bawah tengahnya. Sekarang, itu benar-benar berubah dari biru asli menjadi emas, menjadi satu dengan Seagot Trident seperti kristal emas. Bilah samping di sebelah bilah utama bersinar dengan gelombang cahaya keemasan yang sama dengan bilah utama. Sisi luar bilah samping memiliki ujung pengait. Ketajaman bilah trisula tidak dapat dilihat, karena semuanya ditumpangkan oleh cahaya keemasan. Betul sekali. Tang San berhasil. Dia berhasil mengeluarkan Seagot Trident dan lulus uji coba ke-7. Cahaya keemasan keluar dari dahinya dan hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, dahi Ning Rongrong dan Xiao Wu juga melepaskan cahaya merah yang pecah berkeping-keping. Xiao Wu menerima pemberitahuan, hadir dalam penyelesaian percobaan ke-7, hadiahnya ditumpuk. Ning Rongrong berbeda dari miliknya. Ini adalah uji coba terakhirnya, dan pemberitahuannya bahkan lebih lama. 7 ujian kelas atas, uji coba terakhir selesai. Dengan kemampuan pendukung yang unggul, Anda membantu rekan mengatasi satu cobaan demi cobaan. Menampilkan bakat mengejutkan dan kekuatan buffing yang luar biasa. Dengan selesainya ke-7 uji coba, hak istimewa kelas merah Pulau Seagot diterima. Memberikan otorisasi wakil Hierophant. Menghargai 3 tingkat kekuatan roh. Semua cincin roh meningkatkan kekuatannya 5000 tahun. Karena kemacetan setelah menyelesaikan uji coba, hadiah khusus dari cincin roh yang dianugerahkan diberikan. 7 ujian kelas atas yang menghadiahkan 1 cincin roh yang dianugerahkan. Setelah mendengar pemberitahuan itu, bahkan Ning Rongrong sendiri tidak bisa mempercayainya. Dia hanya mengambil 1 percobaan lagi dibandingkan dengan Dai Mubai dan yang lainnya. Tetapi dengan percobaan ini, dia benar-benar mendapatkan hadiah yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka. Bahkan ada 2 cincin roh yang dianugerahkan. Apa gagasan? Sekarang dia sudah mencapai level 70 dan hanya membutuhkan 2 cincin roh lagi. Seperti peningkatan tahun cincin roh, ketahanannya sendiri pasti akan meningkat pesat. Kedua cincin roh yang dianugerahkan akan memiliki kesempatan untuk melampaui cincin roh ratusan ribu tahun. Ning Rongrong kemudian melepaskan 7 cincin rohnya tanpa menarik kembali pagoda 9 permata lapis miliknya. Warna sebelumnya adalah ungu, ungu, ungu-ungu, hitam, hitam, hitam. Tetapi setelah hadiah dari percobaan terakhir ini, warna cincin rohnya telah berubah lagi, menjadi ungu, ungu, hitam, 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 hitam.
2 cincin roh 1000 tahun dan cincin roh 5 10.000 tahun. Sekarang dia akhirnya mengerti mengapa cincin roh Seagot Douluo Bosaisi berwarna 8 hitam dan 1 merah. Itu karena hadiah ujian kelas atas. Hadiah ujian 8 kelas atas Bosaisi pasti akan memiliki peningkatan tahun yang lebih tinggi pada cincin roh dibandingkan dengan Ningrongrong sendiri, sehingga menjelaskan pemandangan yang menakjubkan dari semua cincin roh yang berusia di atas 10.000 tahun. Tangsan sekarang benar-benar basah kuyup dalam cahaya keemasan. Seagot es trident di tangannya tampaknya hanya beberapa ratus kilo beratnya, yang tidak jauh lebih berat daripada palu smithing yang dia gunakan saat itu. Tapi sekarang, Tangsan sudah tidak bisa bergerak sambil mengangkat trisula tinggi-tinggi. Dia berdiri di sana seperti orang berdarah. Hampir setiap otot meledak karena terlalu banyak bekerja, jadi dia hanya bisa mempertahankan postur itu saat dia berdiri. Tepat sebelum dia benar-benar koma, dia samar-samar mendengar pemberitahuan di benaknya, uji coba ketujuh Seagot, cabut instrumen ilahi, trident Seagot, telah berlalu. Menghargai afinitas Seagot sebesar 15%, hingga afinitas total 85%. Anda menerima persetujuan Seagot es trident, dan hak penggunaan Seagot es trident. Di luar Seagot Hall, proyeksi emas raksasa tiba-tiba menyusut. Setelah menyerap kekuatan pemujaan yang tak terhitung jumlahnya, itu berubah menjadi sinar yang mengalir melalui bagian atas Seagot Hall, langsung ke trident Seagot di tangan Tangsan. Pada saat itulah Tangsan tidak bisa lagi bertahan. Dia pingsan dengan bunyi gedebuk dan pingsan. Dengan keruntuhannya, cahaya di dalam gedung tiba-tiba banyak meredup. Terutama trisula itu sendiri. Hampir dalam sekejap, itu berubah kembali menjadi keadaan gelap gulita sebelum ditarik keluar. Sebagian besar duduk di atasnya dan ujung ekor pegangan jatuh di platform Seagot. Suara keras itu menggetarkan seluruh Seagot Hall. Saudara San, Ningrongrong dan Xiao Wu yang merespon tepat waktu, melompat ke arahnya hampir bersamaan. Xiao Wu pergi untuk memegang Tangsan sementara Ningrongrong mencengkeram trident Seagot yang sedingin es dalam upaya untuk menyingkirkannya. Tapi trisula yang menghancurkan Tangsan tidak bisa bergerak sedikit pun. Perlu dicatat bahwa setelah Ningrongrong menerima hadiah tingkat kekuatan rohnya, jika dia menyerap apa yang akan menjadi cincin roh level 82, itu akan menjadi kekuatan level 80 bahkan tanpa menyerap. Meskipun dia adalah master roh tipe pendukung, kekuatan fisik master roh level 80 akan sangat mengesankan. Dengan kekuatan penuh, kekuatannya tidak akan kurang dari 1000 kilo. Tapi Seagot es trident tidak bergerak, memberi Ningrongrong perasaan bahwa itu bukan senjata, tetapi lebih seperti gunung yang tak tergoyahkan. Situasi ini membuktikan bahwa benda di hadapannya ini akan memiliki berat setidaknya beberapa lusin ton. Tapi yang membuatnya aneh adalah bahwa trisula ini hanya menekan sedikit daging Tangsan yang patah. Jika itu benar-benar lebih dari lusinan ton, bagaimana jadinya? Tanpa kekuatan untuk melawan, Tangsan akan dihancurkan sampai mati. Izinkan saya. Suara damai Bosaisi keluar. Ketika Ningrongrong mengangkat kepalanya untuk melihatnya, dia memperhatikan bahwa Bosaisi berlutut di sampingnya. Baginya, kekuatan Bosaisi tidak dapat diatasi. Hanya mengambil trisula dari Tangsan akan semudah meraih udara. Tapi Bosaisi tidak hanya berlutut di samping Tangsan, tetapi juga membawa ekspresi berat. Kedua tangannya meraih trisula, dan dengan gelombang kekuatan jiwa yang besar, dia bahkan melepaskan semangat bertarungnya sendiri. 8 hitam dan 1 merah, 9 cincin roh keluar secara bersamaan. Untuk mengambil trident Seagot, dia tampaknya memberikan semuanya. Bangkit, Bosaisi menggeram dengan suara rendah. Jelas bahwa kekuatan jiwa besar yang datang melalui tangannya telah melilit trident Seagot. Sama seperti ini, itu tidak diangkat dalam sekejap, tetapi meninggalkan Tangsan sendiri dengan sangat lambat. Ekspresi Bosaisi menegang, dan beberapa pembuluh darah bahkan terlihat di dahinya. Dia benar-benar menggunakan semua kekuatannya. Menonton ini, Ningrongrong segera melepaskan pagoda 9 permata lapisnya dan melepaskan buff kekuatan dan buff kekuatan jiwa tanpa ragu-ragu. 2 berkas cahaya warna-warni ditembakkan ke Bosaisi. Pagoda lapis 9 permata segera menunjukkan nilainya sebagai semangat pertempuran tipe pendukung nomor 1 di dunia. Setelah menerima 2 lampu buffing Ningrongrong, ekspresi Bosaisi menjadi sangat damai, dan dia dengan cepat mengangkat trisula untuk meletakkannya di sebelah Tangsan dengan ringan. Dia kembali ke Ningrongrong dengan pujian di matanya. Senior, apakah trisula ini sangat berat? Ningrongrong tidak bisa tidak bertanya. Bosaisi menjawab, biarkan itu setelah menyelamatkan Tangsan. Tanpa tekanan trisula, Tangsan sudah berada dalam pelukan Xiao Wu.
Melihat bagaimana tidak ada tempat di Tang San yang tidak terluka, air matanya mengalir dari rongga matanya saat dia terus memberinya kekuatan rohnya sendiri. Kaki kanan Tang San memancarkan cahaya keemasan biru yang perlahan menutupi seluruh tubuhnya. Keterampilan pasif tulang roh kaki kanan Kaisar Perak Biru, api liar tanpa akhir, menyala dengan angin musim semi, diaktifkan dengan sendirinya. Tetapi kecepatan penyembuhannya sangat lambat, yang menunjukkan kerusakan parah pada tubuh Tang San. Bo Saizi meletakkan satu tangan di dada Tang San dan kekuatan roh menelan tubuhnya hampir seketika. Wajahnya kemudian menjadi sangat berat. Kondisinya sangat buruk. Kekuatan tulang roh dapat membantunya memulihkan dagingnya, tetapi dia baru saja kehilangan terlalu banyak darah dan itu harus diisi ulang. Jika tidak, hidupnya dalam bahaya. Orang normal akan merasa sulit untuk bertahan hidup hanya dengan kehilangan sepertiga darah. Saya khawatir kehilangan darahnya melalui tangannya dan otot-ototnya yang pecah akan melebihi 60%. Xiao Wu berbicara tanpa ragu-ragu. Senior, aku akan memberinya darahku. Bo Saizi melirik Xiao Wu dan menepuk kepalanya dengan tatapan ramah. Kamu anak yang konyol. Memiliki pasangan hidup yang cantik sepertimu adalah kekayaan terbesar Tang San dalam hidupnya. Xiao Wu menggelengkan kepalanya dan tersedak. Tidak. Bertemu dengannya adalah keberuntungan terbesar dalam hidupku. Senior, apa yang harus saya lakukan? Bo Saizi menatap Xiao Wu dengan saksama, berikan tangan kananmu padaku. Xiao Wu mengangkat tangan kanannya pada kata-kata itu. Bo Saizi menjentikan jarinya, dan sebuah luka muncul di pergelangan tangan Xiao Wu. Darah keluar melaluinya. Bo Saizi bergumam, semoga darahmu tidak bertentangan dengan darahnya sendiri. Xiao Wu berbicara dengan tegas, dia menyerap cincin roh dan tulang rohku sehingga dia bergabung dengan darahku. Itu tidak akan menolak. Senior, selamatkan dia, cepat. Bo Saizi mengangguk dan mengangkat tangan kanan Xiao Wu. Darah Xiao Wu menyatu menjadi gumpalan merah di udara. Cahaya ilahi Bo Saizi di matanya melepaskan lapisan cahaya biru murni yang menyelimuti Tang San. Tidak ada yang tahu bagaimana dia melakukannya, tetapi dengan infus cahaya biru ini, kecepatan pemulihan tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru meningkat dengan jelas. Saat Bo Saizi menunjuk ke sekeliling dengan tangan kanannya, jejak darah kemudian pecah dari gumpalan, mengalir ke banyak tempat di mana kulit Tang San rusak. Darah itu menjadi seperti jembatan antara Tang San dan Xiao Wu yang terus mengirimkan darah Xiao Wu kepadanya. Tang San seperti selembar kertas emas saat dia secara bertahap mendapatkan kembali kulitnya, sementara wajah cantik Xiao Wu menjadi semakin pucat. Tapi matanya senang. Bo Saizi menggunakan pencariannya untuk menentukan kondisi fisik dan semangat berbagi Tang San dengan Xiao Wu. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa Tang San pulih dengan kecepatan yang menakutkan. Itu jelas darah Tang San sendiri mulai berlaku. Setelah menggunakan waktu hingga sekitar 50 menit, Bo Saizi menghela napas dalam-dalam. Dengan jentikan tangan kanannya, luka di pergelangan tangan Xiao Wu disegel, menghentikan aliran darah keluar. Dia juga menyodok tubuh Tang San beberapa kali. Di bawah penyebaran cahaya keemasan biru, semua luka di kulitnya telah sembuh. Senior, jangan berhenti. Dia masih belum pulih. Darahku masih banyak. Tolong terus transfusikan. Xiao Wu menahan rasa lemahnya yang kuat saat berbicara mendesak kepada Bo Saizi. Bo Saizi mengerutkan kening, kamu gadis bodoh. Anda telah memberinya sepertiga dari darah Anda. Jika ini terus berlanjut, bahkan Anda tidak akan bisa bertahan. Jangan lupa bahwa jiwa Anda hanyalah sebuah keterikatan saat ini, dan tidak benar-benar berada dalam tubuh sejati Anda sendiri. Bahkan jika kamu pernah menjadi binatang roh 100.000 tahun, kamu tidak dapat mempertahankan konsumsi darah seperti itu. Xiao Wu berbicara tanpa peduli. Selama dia bisa diselamatkan, kamu tidak perlu peduli padaku. Bo Saizi berbicara sedikit dengan marah. Jika kamu tidak terlalu peduli dengan dirimu sendiri, apakah dia akan bahagia ketika dia bangun? Selain itu, Anda sudah tidak perlu khawatir tentang dia. Jika orang lain mengalami luka-lukanya, itu akan berakibat fatal. Tapi kemampuan bertahannya terlalu besar, bahkan melebihi aku. Dengan darah Anda sekarang, ditambah pemulihannya sendiri, sudah tidak ada masalah. Beri dia istirahat paling lama 3 hari. Dengan tubuhnya yang kuat, dia akan kembali. Anda di sisi lain, jiwa Anda terlalu lama keluar dari apa yang saya lihat. Waktunya untuk kembali. Setelah mendengar Bo Saizi mengatakan bahwa Tang San keluar dari bahaya, Xiao Wu menenangkan diri. Dia terhuyung-huyung dan hampir pingsan. Ning Rongrong dengan cepat memasukkan sosis restorasi ke dalam mulutnya.
Xiao Wu memaksa dirinya untuk menelannya dan berkata, "Senior, Rongrong, ketika dia bangun, tolong jangan katakan padanya bahwa aku memberinya darahku, atau dia akan keras pada dirinya sendiri." Rongga mata Ning Rongrong menjadi merah. "Xiao Wu, kamu." Xiao Wu memohon dengan sedih, "Rongrong, aku mohon padamu. Saya tidak ingin dia menderita. Aku akan baik-baik saja. Berjanjilah padaku, jangan katakan padanya, oke?" Apalagi yang bisa dikatakan Ning Rongrong? Dia hanya mengangguk, tetapi hatinya tidak bisa tidak menghormati Xiao Wu, sementara sangat tersentuh oleh cinta antara Xiao Wu dan Tang San pada saat yang sama. Tidak heran saudara San akan memberikan segalanya untuk Xiao Wu. Di antara mereka, sangat. Mata Xiao Wu kemudian beralih ke Bo Saisi. Bo Saisi menghela nafas, dengan istri seperti ini, apalagi yang bisa diminta suami? Anda harus bergegas kembali ke tubuh Anda. Aku akan merahasiakannya untukmu. Mungkin itu hal yang baik bahwa Anda memberinya darah Anda. Xiao Wu akhirnya benar-benar santai. Dengan kilatan cahaya merah, jiwanya mengembalikan tubuh Tang San, bersembunyi di dalam tulang roh dan cincin rohnya, segera tertidur lelap. Tubuhnya juga lemas di pangkuan Ning Rongrong, pingsan. Koma Tang San kali ini berlangsung sepanjang hari sebelum dia bangun darinya. Penilaian Bo Saisi tentang kondisi fisiknya benar. Kerusakan yang dia terima bukan hanya kulit dan otot. Karena dia terlalu banyak berolahraga, yang bahkan merusak organ, tulang, dan pembuluh darahnya, dia memang membutuhkan waktu yang lama untuk pulih. Apa yang tidak diketahui Bo Saisi adalah bahwa Xiao Wu pernah memakan Crystal Blood Dragon dan item dewa dari semua item dewa, Red Intestine Severer of Reminiscence, jadi tidak mungkin itu bisa dibandingkan dengan darah merah normal. Sepertiganya ditransfusikan ke Tang San. Meskipun sebagian besar potensi obat diserap oleh Xiao Wu, apa yang tersisa dalam darah saja telah sangat meningkatkan kecepatan pemulihan Tang San. Red Intestine Severer of Reminiscence, itu bisa menghidupkan kembali orang mati dan memberi daging pada kerangka. Bangun dari tidur nyenyak, Tang San hanya merasa sakit dan tidak berdaya. Dia perlahan-lahan sadar, merasakan lantai batu yang dingin saat pikirannya perlahan kembali. Bagian dalam Seagot Hall sudah tidak gelap ketika dia pertama kali datang. Langit-langit dipenuhi dengan gelombang emas samar yang luar biasa. Meskipun lampunya tidak kuat, mereka hampir tidak bisa menerangi interior gedung. Gelombang ini menyebar ke seluruh dinding, dan Tang San juga bisa merasakan sekelilingnya memiliki cahaya yang sama. Rasa ketidakberdayaan pasti disebabkan oleh efek samping dari tulang roh kaki kanan Kaisar Perak Biru, api liar tanpa akhir, menyala dengan angin musim semi. Bagaimanapun, dia menderita kerusakan parah sebelumnya. Tapi, karena bisa melewati percobaan ketujuh, dia masih sangat bersemangat. Terutama ketika dia bisa mengingat dengan jelas apa yang dia dengar sebelum dia pingsan. Kalimat yang paling penting adalah dia menerima persetujuan dari Seagot Estrident dan dia mendapatkan hak penggunaannya. Bagi Tang San, ini tidak diragukan lagi merupakan stimulan. Bangun jika kamu sudah bangun. Suara Bo Saisi bergema. Tang San duduk dan baru saja melihat Seagot Douluo Bo Saisi sedang duduk tidak jauh di depannya. Di antara mereka adalah Trident Seagot yang hampir merenggut nyawanya. Trisula raksasa sepanjang lebih dari 20 kaki masih membawa rasa berat yang kuat. Tang San kemudian menemukan setelah duduk, bahwa di seluruh aula Seagot, ada gelombang emas samar, termasuk platform Seagot di bawahnya dan platform lain di sekitarnya. Mereka membuat interior sederhana ini terlihat sangat luar biasa. Selamat, Tang San. Setelah melewati percobaan ketujuh Seagot, Anda telah mulai benar-benar menerima persetujuan Lord Seagot. Bo Saisi tersenyum padanya saat dia berbicara. Tang San menghela nafas dan berkata, "Senior, aku mengerti sekarang. Saya bisa menerima Seagot Ninetrials dan persetujuan dari Seagot Estrident, semua karena kerudung laut yang luas, bukan? Anda harus tahu ini juga. Tapi kenapa kamu tidak mengambilnya dariku? Saya percaya Anda akan punya cara." Bo Saisi menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Tidak, kamu adalah orang pilihan Lord Seagot. Bagaimana Anda bisa digantikan oleh orang lain? Saya tidak memiliki kekuatan untuk mengambil hati Seagot dari Anda juga. Itu memilihmu. Ini bukan hanya keberuntungan, tetapi juga Anda memenuhi persyaratan Lord Seagot. Itu juga fakta yang tidak bisa diubah oleh siapapun." Hati Dewa Laut? Mata Tang San menatap permata berbentuk berlian di kepala Trisula. Sekarang, saat Trisula menjadi hitam kembali, permata itu juga menjadi transparan.
Bahkan tidak ada jejak martabat saat Trisula ditarik keluar bisa terlihat. Hati Saagot? Ini adalah nama asli dari Fast Sea Veil, bukan? Bos Saisi berbicara sambil memegang dagunya sendiri. Memang. Hati Saagot bukan hanya inti dari Trident Saagot. Itu juga merupakan inti dari warisan Lord Saagot. Sejak hari Anda mendapatkannya dan menerima persetujuannya, cobaan Lord Saagot untuk Anda sudah dimulai. Dari hati Lord Saagot, saya melihat banyak hal. Itu tidak hanya menyelamatkan Anda sekali. Sebagai contoh yang Anda ketahui, apakah Anda masih ingat Raja Paus yang Anda temui ketika Anda sedang dalam perjalanan ke sini?